Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan isim nakiroh dan juga isim ma'rifah. Isim nakiroh itu isim yang menunjukkan arti umum, individu maknanya itu menyeluruh ataupun tidak tertentu gitu ya, disebut sebagai nakiroh. Dan ciri-cirinya itu ada tanwin dan layak atau relevan untuk bisa dimasuki al, namanya al-ma'rifah, yang memakrifatkan. Lalu kalau ada isim yang ada alnya, itu dinamakan sebagai isim ma'rifah, yaitu isim yang menunjukkan arti khusus. Artinya dia sudah tertentu ya. Bagaimana kita tahu yang dimaksud ya? Kita tanyakan dengan si mutakalim atau orang yang berbicara kalimat tersebut. Ada arrojulu seperti itu contohnya. Nah, lalu kalau isim nakiro nggak ada pembagiannya ya, maksudnya kalau di sini yang kita bahas ma'rifatnya yang ada pembagiannya, yang sering muncul dalam kitab kuning ataupun turos. Nah, isim ma'rifat itu nanti ada 6 macam. Yang pertama isim domir namanya. Kita perlu tahu ini karena nanti terkait dengan kalimat-kalimat yang akan kita baca ataupun akan kita temui di dalam kitab-kitab kuning itu ya, diantaranya isim ma'rifat ini ya. Nah, isim ma'rifat ada 6. Yang pertama isim domir. Apa sih isim domir? Kalau dalam bahasa Arabnya seperti ini tulisannya, domir. Isim itu kata benda, domir itu tersimpan sebenarnya ya, atau yang disimpan kalau arti bahasanya. Cuman yang dimaksud ya kalimat isim yang menunjukkan kata ganti ya. Kalau di kita ada apa, di bahasa Indonesia itu apa ya, ya kata ganti mereka gitu ya, dia, kemudian kita gitu ya, kata ganti seperti itu. Di bahasa Arab ada juga, atau di nahunya, di grammarnya juga ada lah yang disebut sebagai isim domir. Nah, isim domir itu ada 2 ya. Pertama mutasil. Mutasil itu nyambung, artinya dia itu posisinya itu menyambung dengan kalimat lain gitu ya. Contoh, jika kita ingin mengatakan kepadanya semisal ya, maka kita bisa mengatakan lahu, lahu gitu. Hu ini untuk kata ganti dia laki-laki gitu ya. Dan mutasil karena nyambung begitu. Kalau kepadanya kan lahu, kalau kepada kamu berarti laka pakainya. Lam itu huruf jar yang berarti kepada ya di sini. Ka itu isim domir menunjukkan kamu ya, atau istilahnya mukhotob begitu. Lalu ada juga ha. Ini sebagian contoh ya. Kalau ini aslinya ya banyak, ha, huma, hum ya gitu ya. Apa hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kuna. Ada itu di ilmu sorof juga itu diterangkan. Kalau ha itu untuk perempuan, dia perempuan itu pakainya ha. Semisal saya memberikan kepadanya ya, ya berarti laha gitu ya pakainya. Nah, ini tuh kata ganti ya, atau yang disebut sebagai isim domir. Nah, isim domir yang mutasil ya, apa yang baris itu tampak ya, bisa kelihatan nih, enggak tersimpan begitu. Lawannya baris itu nanti tersimpan atau mustatir seperti itu. Lalu ada juga baris tampak domir yang kelihatan oleh mata tapi sifatnya mungfasil. Mungfasil itu terpisah ya, dia itu nggak bisa gabung dengan kalimat lain ya, atau independen tersendiri gitu. Contoh huwa, dia kata ganti menunjukkan kepada dia laki-laki juga, atau anta menunjukkan kamu, kamu laki-laki, nahnu kita. Dan ini sebagian contoh saja. Kalau aslinya ya huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum ila akhirih. Sampai nanti ada kata ganti saya.
itu anak gitu kan, makanya itu anak itu kata ganti saya, seperti itu ya. Kemudian pembagian kedua ada isim domir tapi yang mustatir ya, lawan dari domir kata ganti yang tampak tadi, yaitu mustatir lawannya. Mustatir itu tersimpan gitu ya, dia itu tidak tampak tapi menyimbolkan disimbolkan dengan huruf ataupun disimbolkan lah intinya. Contohnya di sini wa antasuma fi Ramadhana. Di sini tuh sebenarnya di antara lafadz an dan juga tasuma, khususnya di tasumanya itu ada domir anta. Anta tadi apa? Kamu, laki-laki. Wa antasuma artinya kamu berpuasa gitu ya. Fi Ramadhana di bulan Ramadan. Fi huruf jar, Ramadhana nama bulan, isim. Fi Ramadhana. Kenapa dia Ramadhana di fathah walaupun dia huruf jar? Kemarin fathah itu i'rab jar, alamat fathah ditempati oleh isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin. Alamat i'rabnya itu fathah Ramadhana, seperti itu. Nah, mahalu syahid atau yang dicontohkan di sini tuh yang mustatir itu yang di sini nih, antasuma. Di situ ada domir anta yang tersimpan, kamu gitu ya. Oke ya. Kemudian mulahadhahnya yang perlu diketahui itu di sini bahwa domir mutasil, domir ini yang nyambung itu domir yang tidak bisa dijadikan awal kalimat dan tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam konteks darurat syair gitu ya. Terus kalau domir mungfasil, domir yang bisa dijadikan awal kalimat dan juga bisa jatuh setelah ilah, illa huwa semisal ya. Kalau mutasil illahu, illaha atau ilaka itu nggak bisa, kecuali di darurat syair itu di sebuah syair ya, atau nazom bait-bait syair lah, syair-syair jahili atau syair-syair Arab gitu ya, puisi lah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau mungfasil itu bisa jatuh setelah ila. Contohnya illa huwa, illa anta, la ilaha illa anta gitu contohnya kan, seperti itu. Terus isim alam yang kedua, isim ma'rifat itu ada yang namanya isim alam. Isim alam tulisan Arabnya seperti ini, isim alam. Isim alam itu kalimat isim yang menunjukkan arti sebuah nama. Nama seseorang itu disebut sebagai isim alam gitu ya. Contoh Umar, Reza ya kan, Ahmad, itu namanya isim alam. Dia ma'rifat gitu loh, karena maksudnya dia termasuk jenis dari isim ma'rifah, karena kan tertentu nama seseorang kan sudah mengerucut begitu ya. Walaupun nanti banyak Umar yang dimaksud Umar yang apa dan sebagainya, tapi sebelum dari awal kan dia sudah dijadikan sebuah nama seseorang tertentu gitu, makanya dia sifatnya ma'rifah. Nah, isim alam itu dibagi menjadi 3 mas. Yang pertama ada alam asma, ini yang ya sebuah nama itu disebut alam asma namanya ya, alam asma gini ya. Alam asma itu ya Muhammad, itu Muhammad lah, Zaidun lah, Umar, Abu Bakar lah, Tolhah, kemudian Abbas, semisal Ali, Fatimah, Hasan, Husain, itu semua alam asma namanya ya. Lalu ada alam lakob. Alam lakob, lakob itu julukan. Al Faruq semisal, Al Faruq itu julukan
yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Artinya itu yang memisah antara kebaikan dan kebatilan gitu ya. Namanya Al Faruq, itu contoh alam lakob. Terus apalagi tuh contohnya anfun nakoh, kalau dalam ini ya, dalam nahwu anfun nakoh. Anfun itu hidung, nakoh itu onta. Nakoh gini kayaknya ya, itu hidung onta, maksudnya mancung sekali gitu ya, dijuluki sebagai anfun nakoh. Itu namanya alam lakob. Kemudian yang terakhir pembagian isim alam, ada yang namanya alam kunyah. Alam kunyah itu nama yang biasanya diawali dengan abun, ibnun, akhun atau umun. Kayak contoh Abu Bakrin itu bukan nama asli tuh. Kalau nama asli kan alam asma ini gitu ya. Ini yang kayak Muhammadnya, Zaidnya, Umar, Abdullah semisal, itu nama aslinya atau alam asma istilahnya. Kalau alam kunyah itu kayak apa ya? Nama untuk penghormatan sih biasanya ya. Kayak Abu Bakar ya kan. Ini kan artinya bapaknya perawan gitu. Maksudnya Bikr kan. Bikr itu kan perawan Siti Aisyah kan. Kalau nggak salah itu yang dimaksud. Kemudian Ibnu Abbas ya, anaknya Abbas gitu ya. Biasanya untuk menunjukkan kayak binnya gitulah. Ini nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah ya, Abdullah bin Sokher kalau nggak salah. Abdullah. Sama Ibnu Abbas juga Abdullah namanya. Nah itu semua tuh disebut sebagai alam kunyah. Abu Zakaria, ada Abu apa lagi ya? Abu Jahal. Nah Abu Jahal itu nanti masuknya ke lakob deh. Jahal, Abu Jahal, lakob. Seperti itu ya. Lalu ini keterangannya mulahadhah. Alam asma adalah nama biasa alias selain nama-nama di bawah ini. Ya nama aslinya lah gitu. Jadi emang orang harapkan menggunakan namanya, makanya banyak ya panjang. Itu biasanya alam kunyah dulu, kemudian baru nama asli, terus lakob atau nisbah daerah biasanya gitu ya. Kalau di kitab-kitab di awal-awal pasti ada biografi tentang pengarangnya atau mu'alif, musonif. Itu tuh banyak sekali tuh. Semisal kayak Abu Zakaria Nawawi ya. An-Nawawi itu nama aslinya Yahya ya. Seperti itulah. Terus alam lakob adalah nama yang bukan asli, nama julukan yang diberikan kepada seorang untuk memuji biasanya. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal nanti ke ini ya. Ke lakob ting benar. Kemudian alam kunyah. Alam kunyah adalah nama-nama yang biasanya didahului abun ya. Abu Umar, Akhu Amir semisal, Ummi Maktum ya, Ibnu Abbas, bintu apa gitulah. Itu contoh-contoh dari alam kunyah seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga dari isim ma'rifat itu ada namanya isim isyarah. Isim isyarah adalah kalimat isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh, sebagaimana namanya ya, isyarah, isyarat gitu loh. Di sini, di sana, di mana, di mana-mana gitu ya. Pokoknya sebuah isyarah lah. Ya di sana atau di sini, ini atau ya gitu ya. Itu tuh namanya isim isyarah. Contohnya hada al-kitabu. Hada itu ini artinya ya. Al-kitabu itu kitab, maksudnya ini kitab gitu loh. Tilka itu tilka artinya itu tapi jauh gitu ya. Al-madrasah, itulah madrasah begitu kalau diartikan itulah sekolah atau madrasah. Dan dia termasuk isim ma'rifah gitu ya. Lalu ada juga isim mausul ya.
Isim ma'rifat salah satunya juga isim mausul. Apa sih isim mausul? Isim mausul itu ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris which is ya, yang gitu. Contohnya kayak kalimat definisinya adalah kalimat isim. Dia isim ya kan? Isim ma'rifat soalnya. Mempunyai arti yang gitu loh. Kalau maksudnya kalau diterjemahkan itu yang gitu. Serta tidak akan memberikan makna yang sempurna kecuali dengan jumlah yang disebutkan setelahnya yang disebut sebagai silah. Contohnya kayak Zaidun alladzi nasara Muhammadan. Zaidun itu adalah orang yang menolong Muhammad gitu loh. Nah, isim mausul itu ini alladzi, ada banyak ya. Ini salah satu contohnya alladzi, alladani gitu. Alladzina, alati untuk perempuannya, dan selanjutnya itu setelahnya juga ada banyak. Nah, ini namanya jumlah setelahnya, itu harus ada jumlah setelahnya, nggak mungkin Zaidun semisal lalu alladzi doang gitu, nggak mungkin ya, harus ada jumlah setelahnya atau yang disebut sebagai silah. Silah itu ya penyambung sebenarnya artinya. Seperti itu namanya isim mausul. Lalu ada juga yang kelima itu isim yang kemasukan al. Itu juga disebut isim ma'rifat ya kan. Pokoknya yang bisa kemasukan al itu ya nanti ya isim ma'rifat lah. Contohnya atolib. Lalu ada terakhir keenam itu isim yang dimudhofkan dengan isim ma'rifat di atas. Contohnya maksudnya gimana? Contoh nih, kita punya kata hulam ya. Hulam itu isim yang berarti budak kecil. Terus kita kemarin kan sudah ya kita kasih tahu bahwa konsep idhofah. Idhofah itu menggabungkan dua kata, isim ditambah isim begitu. Yang maknanya nanti tambah mengerucut gitu ya, tambah khusus. Terus hulam itu kalimat isim, kita mudhofkan, kita gabung ke Zaid. Zaid kan tadi isim alam ya kan, isim alam asma, salah satu isim sifat di atas toh. Nah kita gabungkan tuh, dan isim alam itu termasuk isim yang dimudhofkanin. Lah ini tuh nanti hulam termasuk isim ma'rifat juga. Kenapa? Karena dia dimudhofkan dengan Zaid, yang mana Zaid termasuk salah satu dari isim ma'rifat di atas tadi, yaitu isim alam asma tepatnya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Bisa Kak. Terus ada tambahan, ada namanya isim maksur sama isim mangkus ya. Ini tambahan aja. Nanti kita akan menemukan model kalimat yang nantinya tuh disebut sebagai maksur dan mangkus. Maksur itu kayak gini tulisannya, maksur. Terus mangkus itu mangkus. Maksur apa sih? Kita lihat dulu definisi, lalu kita lihat contoh dan diterapkan dalam i'rabnya. Definisi isim maksur adalah kalimat isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang tetap ya, lazimah itu tetap, maksudnya nggak berubah begitu, dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Jadi kalau kita menemukan kalimat isim kemudian ada alifnya di akhirnya, biasanya bentuknya kayak gini, alif lazimah, kayak ya. Bentukannya tuh kayak ya, tapi dia alif. Lalu ya kadang ada yang memang ya asli, ada yang alif gitu loh. Kalau alif sebelumnya berarti fathah, itu tandanya huruf ya-nya itu sebenarnya alif. Karena ya itu pasangannya kasroh, alif pasangannya fathah, wawu pasangannya dhammah. Seperti itu ya dalam nahwu. Nah nanti kita bisa lihat contohnya. Yang penting kita tahu definisinya terlebih dahulu. Lalu ada isim mangkus. Isim mangkus apa? Kalimat isim yang akhirnya berupa ya. Nah ini baru ya lazimah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh.
itu nanti ya hurufnya. Karena tadi ya alif pasangannya fathah, ya pasangannya kasroh, wawu pasangannya domah seperti itu. Nah ini tabel isim maksur ya. Isim maksur contohnya Musa. Di sini antum bisa melihat ada alif di sini namanya alif lazimah. Kemudian huruf sebelum alif di fathah sa. Gitu kan? Ini juga sama, ini juga sama. Nah, isim maksur itu contohnya Musa, lalu Mustafa ada ya. Mustafa itu kan di fathah juga ini alif. Terus murtako orang yang ditinggikan, murtako. Mustafa tuh yang dipilih artinya. Musa itu Nabi Musa ya. Nabi Musa. Nah, contoh nih oh iya, sebelumnya sih. Oke. Jadi i'rab isim maksur ya. Kalau kita menemukan isim maksur ya dengan definisi yang kayak tadi ya, itu i'rabnya itu semuanya takdir ya. Di awal itu kita pernah membahas definisi i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Ada yang secara zahir, ada yang secara takdir. Takdir itu kira-kira maksudnya. Maksudnya itu kira-kira atau tidak terlihat. Nah, contoh i'rab takdir itu paling jelas berada atau ada di isim maksur. Karena apapun kondisinya, walaupun dia dituntut beri'rab rofa atau nasab atau jer, dia itu tetap seperti itu, musaha terus, nggak mungkin musuh musi, nggak ada tuh dalam sejarahnya. Pokoknya ya Musa. Kenapa? Ya itu memang dibuat atau orang Arab memang ketika mengi'rabi isim maksur itu takdiron, dikira-kira. Makanya jaa ini menuntut marfu ya setelahnya, karena kan fiil butuh fa'il itu marfu, harusnya dia marfu. Ya dia memang udah marfu, alamatnya harus doma kan enggak ya kan, karena kenapa? Karena dia itu isim maksur. Jaa Musa ya dia tetap marfu tapi takdir ya, tapi takdiron, dikira-kira. Nador tuh juga sama, saya melihat, dia menuntut maf'ul, melihat apa? Musa, saya melihat Nabi Musa semisal. Nah itu juga sama, walaupun dia fathah, ini senyatanya atau hakikatnya dia bukan fathah karena nasabnya ya, tapi memang dia fathah karena isim maksur gitu ya. I'rabnya takdir, dikira-kirakan. Lalu marartu bi Musa gitu ya. Dia juga sama, dituntut kemasukan huruf jer, berarti harusnya jer kan, musilah atau apa ya kan. Tapi nyatanya enggak, karena dia tadi isim maksur. Kesimpulannya isim maksur itu pasti dia itu fathah terus akhir huruf sebelum akhirnya itu. Karena dia isim maksur, ada huruf ilatnya, alif ini enggak bisa diotak-atik gitu. Itu i'rabnya isim maksur. Nah, sekarang isim mangkus. Mangkus itu apa sih? Isim yang akhirnya berupa ya lazima, lalu dia huruf sebelum akhir di kasroh, ini qodi ya. Al qodi itu hakim artinya. Qodi itu hakim, bahasa Arabnya al qodi. Nah di sini kalau isim mangkus itu ditakdirkan juga i'rabnya di tingkah rofa sama jer ya. Tapi kalau di tingkah nasab itu al-qadiyah di sini sebenarnya. Al-qadiyah harus di fathah. Kurang fathah ini tipe. Harusnya nador itu al-qadiyah. Jadi isim mangkus i'rabnya sama, harus dikira-kirakan. Hanya saja di i'rab nasabnya itu harus tampak, harus dohir ya. Kalau ini takdiron, ini juga takdiron, seperti itu ya. Nah kita baca kesimpulannya.
I'rab isim maksur Musa itu tadi, Mustafa atau Murtako, semuanya maksudnya rofa, nasob dan jer dikira-kirakan. Jazm nggak mungkin ya. Kenapa? Kemarin sudah kita bahas bahwa i'rab jazm sukun ya, itu tuh hanya di fiil. Nggak mungkin ada kalimat isim yang dijazmkan seperti itu. Sedangkan kalau isim mangkus ketika tingkah rofa dan jer dikira-kirakan dan tingkah nasabnya tidak dikira-kirakan atau fathah dhahirah gitu ya. I'rabnya itu fathah dhahirah. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut Mas, aman. Oke. Bab keempat kita akan membahas di pembahasan susunan ini ya, jumlah ismiyah. Jumlah itu bukan bilangan kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam nahwu bahasa Arab itu tuh susunan lah, sebuah kumpulan kalimat lah. Ismiyah itu isim dari kata ismun gitu ya. Maksudnya apa sih? Jumlah ismiyah adalah jumlah di sini maksud bukan jumlah ini ya bilangan, jumlah ini ya terjemahan di sini maksudnya nih. Jumlah itu ya susunan lah, tarkib ya. Tarkib susunan atau jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Jadi kalau ada susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim disebut sebagai jumlah ismiyah. Ismiyah kan dari kata isim ya. Pokoknya susunan yang ada isimnya dulu di awal disebut jumlah ismiyah. Contoh Zaidun nama orang, isim bukan. Isim lah kan dia isim ma'rifat nama orang, oke. Terus qaimun. Qaimun ya isim juga dia karena tanwin. Artinya Zaid itu orang yang berdiri seperti itu ya. Nah, ini namanya kan susunan ini. Ada dua kalimat, bukan idhofah. Dia itu nanti disebut susunan mubtada khobar. Tapi di sini nggak bahas itu. Yang kita bahas pokoknya kalau ada dua susunan seperti ini disebut dengan jumlah ismiyah seperti itu. Lalu ada mubtada. Mubtada itu apa sih? Ini kenapa kita bahas mubtada? Karena nanti kaitannya dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu pasti ini mubtada. Yang pertama, mubtada itu nanti hukumnya rofa ya, diingat-ingat i'rab rofa. Tinggal sampean atau antum pahami dia itu bentuknya mufrad, jama' atau tasniyah atau asmaul khamsah. Nanti alamatnya sesuaikan dengan tadi hal-hal tadi ya. Di sini mubtada itu isim awal yang berada di jumlah ismiyah begitu ya. Itu pasti mubtada ya, dan mubtada itu hukum i'rabnya rofa. Makanya di awal kalimat mesti dia didomah gitu loh, karena ya dia mubtada gitu loh. Mubtada itu marfu' atau dihukumi rofa. Gitu. Apa definisi sederhananya? Isim ma'rifah nih. Tadi kan makanya kita bahas isim ma'rifat ya, karena dia itu cukup signifikan ya dalam nahwu lah, dalam bagaimana kita membedah kitab kuning supaya tahu kedudukan. Makanya isim ma'rifat kita jelaskan tadi. Isim ma'rifat itu apa? Ya tadi isim yang sudah spesifik begitu, yang sudah maknanya tertentu begitu. Nah, mubtada kalau bahasa Arabnya tuh ini mubtada, oke. Adalah isim ma'rifah yang jatuh pada permulaan kalimat. Ya ini contoh permulaan kalimat. Zaidun qaimun gitu. Serta dibaca rofa selamanya, dia itu rofa ya. Jadi nanti setiap ini nanti ada mubtada lah, ada khobar lah, ada maf'ul, ada hal, tamyiz dan lain sebagainya. Itu tuh pasti punya hukum i'rab gitu loh. Makanya kita membahas i'rab di awal dan yang jadi inti kan dari pembahasan nahwu itu sendiri gitu. Karena ya bagaimana kita membaca ini dibaca zaidin kah, zaidan kah, zaidun kah gitu ya.
Nah ini Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena dia mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rofa. Alamat rofanya apa? Domah. Kenapa domah? Karena Zaidun itu isim mufrad atau isim jama atau isim tasniyah? Isim mufrad. Domah bertempat pada berapa tempat? Di antaranya ada isim mufrad, makanya dia domah. Bukan tasniyah. Kalau tasniyah nanti alamatnya alif. Kalau jama nanti alamatnya wawu. Seperti itu ya. Nah, jadi mubtada saya ulangi itu isim ma'rifat, kemudian jatuh di awal kalimat dan hukumnya rofa selamanya gitu. Contoh nih, ar-rajulu ya. Ini ma'rifat bukan? Ma'rifat lah. Kenapa ada alnya ini? Maka dia mubtada pasti. Mubtada hukumnya apa? Rofa. Berarti ar-rajulu. Dia mufrad tasniyah jama, dia mufrad. Ar-rajulu satu orang artinya. Satu orang lelaki gitu ya. Karimun. Karimun itu mulia gitu ya di sini. Karimun. Ar-rajulu mubtada. Kalau simbolnya tuh di pesantren biasanya kita kasih tulisan atau kasih tanda mim gitu, mubtada. Seperti itu ya. Nah, mubtada itu nanti ada mubtada isim dohir, mubtada berupa isim yang asli gitu, maksudnya isim yang bukan pengganti gitu ya. Isim dohir namanya. Contoh Ahmad Soimun. Mana mubtadanya? Yang pertama pokoknya Ahmad dan isim ma'rifat lagi. Karena Ahmad itu nama orang, alam asma. Lalu Soimun. Soimun itu artinya orang yang berpuasa. Ahmad itu orang yang berpuasa. Seperti itu ya cara membacanya. Ahmadu. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif nanti tuh, yang tidak bisa menerima tanwin, seperti itu. Kenapa isim dohir disebut isim dohir? Ya karena dia itu bukan kata ganti lah. Lawannya itu kata ganti isim domir. Jadi isim dohir selain isim domir gitu aja sih. Yang bukan kata ganti. Dia, huwa, anta kamu, anti kamu perempuan, hunna mereka perempuan, ila akhirih. Itu yang pertama. Yang kedua ada mubtada berupa isim domir. Mubtada tapi dia berupa kata ganti. Contohnya hum. Ini nanti isim domir ya kan. Mungfasil ini isim domir yang mungfasil, yang terpisah dengan kalimat setelahnya dan sebelumnya enggak ada juga, kebetulan dia di awal kalimat. Dan dia ma'rifat enggak tuh? Ma'rifat. Karena dia isim domir. Tadi isim domir itu termasuk isim ma'rifat, maka dia i'rabnya rofa mim nih. Alamatnya apa? Enggak ada alamat karena isim domir itu mabni. Ini juga mungkin enggak dibahas di sini. Mabni itu enggak bisa di-i'rabi. Enggak punya i'rab gitu. Enggak punya i'rab. Selamanya enggak punya i'rab, tapi punya mahalnya aja lah. Mahal itu ya kira-kira dia itu memang marfu' karena mubtada, tapi nyatanya secara real dia itu tidak dialamati apapun karena dia mabni. Isim mabni, isim yang tidak berubah huruf terakhirnya. Hum, dari awal penciptaan dia tuh hum sukun, dia disukun terus sampai hari kiamat tuh, nggak mungkin humu, humi atau huma. Hum ya hum aja gitu. Nah, muslimun ini nanti kata setelah mubtada ada pembahasannya sendiri. Pokoknya di sini yang dimaksud adalah humnya ya, berupa isim domir yang berada di awal kalimat dan termasuk isim ma'rifat, makanya dia mubtada, seperti itu. Lalu setelah kita bahas mubtada ya, hum muslimun. Contoh anta dohikun ya, dohikun kamu tertawa gitu. Anta ini mubtada isim ma'rifat
isim domir. Dohikun itu nanti. Nah, kita akan membahas lafaz setelah mubtada. Mubtada kan yang di awal ya. Hum ini mubtada. Terus ini apa namanya? Muslimun. Lalu soimun. Soimun, kenapa harus soimun, enggak soimin, soiman gitu. Nah, kita bahas namanya bab atau sub khobar gitu ya. Khobar adalah isim. Jadi tadi di atas setelah mubtada itu disebut dengan khobar. Posisinya asalnya itu setelah mubtada. Intinya setelah mubtada lah khobar gitu ya. Namanya khobar ya. Khobar itu dalam bahasa Arabnya kayak gini tulisannya, khobar. Khobar itu apa? Kalimat isim yang dibaca rofa dan selalu jatuh setelah mubtada itu ya, diingat-ingat. Pokoknya hukum asalnya dia jatuh setelah mubtada, udah gitu aja. Oh ya, kurang nih di sini nih. Dan rofa ya. Dan hukumnya rofa doma ataupun alif ataupun wawu itu tergantung nanti kondisi kalimatnya. Di sini contohnya Zaidun. Zaidun apa? Mubtada. Qaimunya khobar karena dia jatuh setelah mubtada dan pas ya. Zaid itu orang yang berdiri, qaimun itu orang yang berdiri. Dia banyak khobar tuh, isim yang dibaca rofa. Oh ya, ini udah ada sih, sorry. Isim yang dibaca rofa dan selalu jatuh setelah mubtada gitu. Wah, ini nggak harus ada sih seharusnya nih. Pokoknya khobar seperti itu dulu ya. Nah, ini sebenarnya kurang pas sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Lalu khobar ya. Khobar itu nanti ada dua begitu ya. Ada khobar yang disebut sebagai halo? Gimana, Mas? Sudah kedengaran, Pak. Tadi sempat hilang suara. Oke. Nah, khobar ini ada dua macam. Pertama khobar mufrad ya. Maksudnya mufrad apa kemarin tunggal, tapi di sini bukan tunggal. Maksudnya mufrad di sini tuh tidak tersusun. Tidak tersusun. Tidak tersusun ya, bukan artinya satu, bukan, tapi tidak tersusun. Contoh khobar yang mufrad itu ini. Zaidani, dua Zaid itu qaimani, simbolnya kha ya, khobar. Ini mim mubtada, ini kha khobar. Dua Zaid itu orang yang berdiri. Dua Zaid itu orang yang berdiri. Nah, qaimani ini namanya disebut sebagai khobar mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia tidak tersusun. Kan qaimani ya kalimat satu, walaupun dia ini berupa tasniyah karena ada alif dan nun. Kemarin ciri-ciri rofaknya tasniyah itu ada alif dan nun ya. Lafaz yang ada alif dan nunnya dan tingkah rofa bisa dipastikan dia itu nanti khobar mufrad seperti itu ya. Lalu setelahnya yang kedua itu ada khobar ghairu mufrad. Apa sih khobar ghairu mufrad? Khobar yang tersusun gitu loh. Jadi dia itu khobar ya, lafaz jatuh setelah mubtada tapi dia berupa susunan atau berupa jumlah begitu ya, berupa jumlah. Ini yang gini nih, Zaidun ini mubtada nih, terus khobarnya tuh panjang ya, tersusun tuh, ada abuhu, ada karimun, terus Zaidun nih mubtada, terus yakumu abuhu. Jadi khobarnya itu ini yakumu abuhu, jumlah itu kumpulan kalimat yakumu dan abu itu khobar. Nah itu kan berarti tersusun ya, karena ada dua sih. Kalau satu ini mufrad, kalau dua ataupun tiga bahkan
itu berarti ghairu mufrad atau tersusun. Ada juga zaidun fidar. Ini nanti lebih tepatnya syibeh jumlah namanya. Syibeh jumlah. Ada zaidun indaka ya, zaid di sisimu, juga sama ini syibeh syibeh jumlah. Mungkin dia tidak tersusun ya, karena kan cuma fi doang sama dar. Tapi nyatanya dia itu ada mustakir di dalamnya tuh. Pokoknya mentakdirkan lafaz mustakir atau kain, sehingga dia itu susunan sejatinya gitu, atau disebut sebagai syibeh jumlah yang mirip dengan jumlah atau yang tersusun seperti itu. Nah, ini ada mulahadhah, hal yang penting. Pertama, tidak selamanya mubtada ya di depan. Tidak selamanya. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu mubtada itu enggak di depan gitu loh, tapi di belakang ya, menyalahi hukum asal. Tapi hukum asal ya di depan mubtada gitu, dan boleh gitu ya untuk berada di belakang. Terkadang mubtada harus berada di belakang, yaitu apabila di awal kalimat tersebut berupa huruf jar, majrur atau dhorof. Contohnya fiddari qaimun. Ini huruf jar, ini yang dibaca jar majrur di awal kalimat. Qaimun ini, nah di sini qaimun nanti menjadi statusnya mubtada, tapi mubtada muakhar namanya. Mubtada yang diakhirkan ya. Muakhar. Kemudian ada ingdi itu dhorof. Dhorof itu kata yang menunjukkan tentang tempat ya, ataupun waktu, itu disebut sebagai dhorof. Ada dhorof makan artinya tempat, ada dhorof zaman artinya waktu. Ingdi mal. Ingdi mal, seperti itu. Terus dan terkadang mubtada, nah ini mal ini jadi mubtada ya, mal ini jadi mubtada. Nah, terus terkadang mubtada boleh dibuang, yaitu ketika mubtada sudah maklum. Maklum di sini tuh sudah diketahui ya, sudah diketahui seperti itu. Contoh faslun ay hada faslun. Faslun itu khobar, karena mubtada itu harus ma'rifat tadi ya, nggak mungkin. Ini katakan belum ada nih, nggak kelihatan ya, faslun doang nih. Faslun itu biasanya di awal kalimat, kalau di kitab-kitab kuning mas, faslun gitu. Dia itu walaupun di awal kalimat sendirian lagi, itu tuh bukan mubtada. Kenapa? Karena dia isim nakiroh. Sementara isim nakiroh tidak bisa menjadi mubtada kecuali kondisi tertentu lah. Tapi hukum asalnya mubtada harus ma'rifat ya. Salah satu dari isim yang 6 pokoknya lah, yang 6 tadi tuh. Ada isim dhamir, isim alam, isim mausul, isim yang ada alnya, dan isim yang didhofahkan dengan isim ma'rifat yang lain. Nah, faslun itu nanti khobar, yang mana mubtadanya itu sebenarnya hada ini. Ay itu maksudnya ditafsiri gitu ya. Asalnya itu hada faslun, hada gitu. Hada faslun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Aman mas, nanti saya coba ulang lagi. Oke. Itu tadi berarti salah satu bab penting juga dalam memahami sebuah susunan ya. Namanya susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kumpulan mubtada dengan khobar ya. Kalau ada mubtada dan khobar, berarti pasti dia itu jumlah ismiyah. Pokoknya yang diawali kalimat isim kan. Mubtada itu ya isim memang gitu kan. Isim ma'rifat lalu dibaca rofa di awal kalimat gitu. Kalau khobar
nggak harus ma'rifat. Makanya seringkali dia itu nakiroh ya, seringkali dia itu yang ada tanwin-tanwinnya lah, dia itu kalau khobar ya, yang jatuh setelah mubtada, seperti itu. Untuk selanjutnya ada yang disebut sebagai amil nawasikh ya, amil nawasikh. Kita awal-awal itu udah membahas yang namanya amil. Amil itu sesuatu lafaz juga gitu, bisa kalimat begitu ya, lebih mudah, kalimat ya yang mempengaruhi lafaz setelahnya dalam hal i'rab. Dipengaruhi harus marfu', harus mansub, harus majrur gitu ya, atau harus majzum. Itu disebut sebagai amil gitu ya. Nah, amil itu ada yang namanya nanti nawasikh di sini ya. Nawasikh itu ya artinya merusak sih. Ya, yang merusak. Nah, amil nawasikh secara definisi sederhananya adalah amil-amil yang merusak susunan mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Merusaknya dalam hal apa sih maksudnya? Bukan dalam hal apa-apa gitu ya, tapi dalam hal i'rab, dalam hal i'rabnya. Contoh nih, amil nawasikh, contohnya belum ada. Langsung ke pembagiannya. Nah, amil nawasikh tadi amil yang merusak mubtada gitu ya. Dan yang merusak mubtada hanya mubtadanya itu kana dan saudaranya. Kana wa akhwa tuha disebut sebagai kana wa akhwa tuha. Itu ada teman-temannya kana, itu ada amsa, asbaha, adha, bata. Waduh, ini salah nih, tipe lagi nih. Mohon maaf, bata, ada dhalla, ada sora, ada laisa. Gimana sih cara mengimplementasikannya? Contoh nih, ada susunan mubtada khobar ya, seperti di contoh tadi, Zaidun, orang yang namanya Zaid, terus qaimun. Qaimun. Ini kan marfu semuanya, Mas. Zaidun marfu, qaimun juga marfu ya. Sebelum kemasukan kana dan saudaranya. Tadi dikatakan kana itu yang merusak mubtada gitu ya. Wih, ini salah lagi nih. Mohon maaf nih. Ini bukan mubtada ya, harusnya ini khobar nih. Kana Zaidun qaiman. Ini kebalik, Mas. Sorry nih. Ini aduh. Ini harusnya khobar di sini. Sorry. Khobar ini bisa jadi bahan revisi nih. Dan ini mubtada baru nih, ya Allah ya Allah. Inna Zaidan ya kan? Iya. Mubtada kebalik, ada yang kebalik tipe di sini, kesalahan. Mohon maaf. Saya ulangi, amil nawasikh itu ada 3. Satu, hanya merusak mubtada, hanya merusak khobar gitu. Contoh nih, kalau ada Zaidun qaimun, kita masukkan kana ya, menjadi kana Zaidun qaiman gitu ya. Kana Zaidun qaiman. Khobarnya dirusak. Khobarnya dirusak. Harusnya kan qaimun. Tapi dirusak karena kemasukan kana, bukan dirusak sih, ya diganti menjadi mangsub. Lalu yang kedua ada hanya merusak mubtada. Contohnya apa sih amil nawasi yang merusak mubtada? Itu inna, anna, lakina, ka anna, laita sama la'ala. Contohnya inna Zaidan. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Gitu ya. Inna Zaidan qaimun. Yang dirusak mana? Ini mubtadanya gitu ya. Harusnya kan Zaidun, tapi gara-gara dia kemasukan inna yang merusak mubtada, maka menjadi mangsub inna Zaidan qaimun. Kalau khobarnya
Masih seperti itu ya. Lalu ada zona. Zona itu yang merusak kedua-duanya. Zona dan teman-temannya lah, DKK gitu ya. Ada hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, wajada, ja'ala, ittakhoda. Contohnya gimana? Zonantu gitu ya. Zona itu artinya ini ya, saya menyangka gitu ya. Zonantu Zaidan qa'iman. Zaidan qa'iman. Nah, di sini tuh nanti si zona dan saudaranya itu merusak kedua-dua dari susunan mubtada dan khobar. Jadi di sini rusak semua tuh, mangsub semua. Zaidan lah, terus qa'iman lah. Harusnya kan Zaidun qa'imun. Tapi karena dia kemasukan zonantu ya, artinya menyangka gitu ya. Saya menyangka Zaid itu berdiri, rusak. Nah, kalau ina artinya sesungguhnya. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Kalau kana itu ya apa ya? Kana itu kalimat yang cukup banyak digunakan dalam kitab dan artinya itu sesuai dengan konteks biasanya gitu loh. Kalau di sini ya kana Zaidun qa'iman ya maksudnya Zaid berdiri aja gitu, nggak ada makna spesifik apa gitu. Cuma kadang artinya ada gitu ya. Zaid itu memang berdiri gitu loh, ada gitu loh, apa namanya ya? Sesuai konteks lah dia itu. Seperti itu ya. Nah, di sini ini karena ya amil tadi itu punya tugas atau kita sebut di sini amalnya gitu ya. Amalnya di sini tuh maksudnya tugasnya si amil itu tuh apa gitu. Karena amalnya merofakan isim atau mubtada dan menasabkan khobar. Gimana sih maksudnya? Ini contohnya kita lihat. Karena ketika masuk pada susunan mubtada dan khobar ya, itu nanti merusak atau merofakkan ya, menjadikan rofa isim ya. Kenapa isim? Jadi susunan mubtada khobar jika kemasukan kana itu istilahnya bukan mubtada lagi. Ini bukan mubtada lagi, tapi disebut sebagai isim. Kalau ini tetap disebut sebagai khobar gitu. Nah, tadi ya merofakan isim jadi dun, menasabkan khobar jadi iman, seperti itu ya. Sama juga di inna susunan mubtada dan khobar nanti istilahnya berubah mubtadanya. Ini sebagai isim, ini tetap sebagai khobar. Inna menasabkan isim Zaidan lalu merofakan khobar imun, seperti itu ya. Inna Zaidan qaimun. Yang terakhir ada zona. Zona itu menasabkan isim serta khobarnya ya. Zaid isim, Zaid itu isim, qaiman juga nanti khobar ya. Keduanya sama-sama mangsub. Mangsub itu berarti dibaca nasab semuanya, ini nasab semuanya. Zonantu Zaidan qaiman. Kan tadinya sebelum kemasukan zonantu itu Zaidun qaimun gitu ya, marfu'. Tapi karena sudah kemasukan zona amil yang merusak kedua-duanya mubtada dan khobar gitu ya, menjadi zonantu Zaidan qaiman. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Aman enggak? Oke. Mungkin mohon maaf Mas, bisa kita cukupkan ya. Untuk bab selanjutnya bisa kita lanjut besok ya, karena aku tadi rekamannya tolong diupload kayak kan? Oh iya. Bisa saya ulang-ulang besok. Siap Mas, mohon maaf Mas, tadi pagi aku habis ini ujian, mohon doanya juga. Aman. Semoga bisa lulus. Semoga lulus, Pak. Amin Mas, terima kasih Mas doanya. Amin. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya,
Ini juga aku nih. Semoga ada manfaatnya untuk hari ini.